Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran kimia di kelas 12. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai golongan alkali, yaitu golongan 1A. Nah, golongan alkali ini termasuk dalam unsur-unsur utama pada sistem periodik unsur. Nah, apa saja unsur-unsur alkali? Nah, unsur-unsur alkali itu terdiri dari Li, litium, Na, natrium, K, kalium, Rb, rubidium, Cs, cesium, Fe, francium. Nah, bagaimana cara kita menghafalnya? Nah, cara menghafalnya itu nanti terserah bagaimana kalian ingin membuat suatu kalimat jembatan keledai istilahnya, itu dimana mempermudah kalian ingin menghafalnya. Nah, di sini juga Ibu memberikan salah satu contoh bagaimana kita mempermudah menghafal unsur-unsur alkali. Nah, di sini Ibu membuat kalimat libur nanti kita rebus kubis Jaferi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kelimpahan alkali ini di permukaan bumi ya. Nah, secara umum alkali ini atau unsur-unsur alkali ini sifatnya sangat reaktif ya, sehingga tidak akan kita temukan dalam bentuk unsur sendiri. Nah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan senyawa alkali ini dalam bentuk senyawa ya. Nah, yang paling banyak itu terdapat dalam air laut dalam bentuk garam, misalnya senyawa halit yaitu NaCl, kemudian senyawa silfit atau KCl, kemudian senyawa karnalit dengan rumus KCl MgCl2H2O. Nah, kemudian selain dalam bentuk garam dalam air laut, senyawa alkali juga terdapat dalam deposit mineral pada pertambangan ya. Misalnya untuk Li ya, senyawa Li itu terdapat dalam senyawa yang disebut dengan spodumen dengan rumus kimia LiAlSi2O6. Kemudian ada senyawa dari rubidium yaitu lepidolit dengan rumus Rb2FOH 2 kali Al2SO3. Kemudian ada senyawa yang mengandung Cs ya, cesium. Misalnya itu polusit polusit nama mineralnya polusit. Di sini ada rumusnya CS4Al4 Si9O26H2O. Nah, kemudian ada unsur terakhir itu francium. Nah, khusus untuk francium ini termasuk yang bersifat radioaktif ya. Jadi nanti untuk unsur-unsur yang bersifat radioaktif ini akan dibahas secara tersendiri nantinya. Nah, kita lanjut dengan sifat-sifat umum alkali. Nah, unsur-unsur alkali ini itu dimulai tadi dari Li, nomor atomnya 3. Jadi kalau kita buat konfigurasinya 1s2 1s2 2s1. Jadi elektron valensinya adalah pada 2s1 yaitu 1 ya. Jadi dia terletak pada golongan 1A. Jadi semua unsur-unsur alkali ini elektron valensinya adalah 1. Nah, berarti nanti untuk mencapai kestabilan dia akan membentuk ion plus 1. Misalnya kalau natrium nomor atomnya 11, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Atau kalau secara kulitnya 281. Untuk mencapai kestabilan akan melepas 1 elektron. Kemudian secara umum energi ionisasinya relatif rendah, sehingga mudah melepaskan elektron, dia akan membentuk ion plus 1. Nah, dari atas ke bawah energi ionisasi itunya semakin rendah ya. Jadi karena semakin rendah maka nanti sifatnya juga akan semakin reaktif, akan lebih mudah melepas ionnya plus 1-nya. Kemudian potensi reduksinya juga rendah, sehingga nanti dia akan bersifat reduktor yang sangat kuat. Nah, kita lanjut dengan sifat-sifat alkali berikutnya, yaitu pertama adalah sifat fisika. Semuanya itu dalam bentuk padatan kecuali cesium dalam bentuk cair. Kemudian untuk warnanya putih keperakan. Kemudian logam-logam alkali ini logamnya itu lunak, bisa dipotong dengan pisau ya, berbeda dengan logam-logam yang lain yang bersifat keras ya. Nah, ini kenapa demikian? Ini terjadi karena ikatan logam antar atomnya itu sangat lemah. Kenapa? Karena hanya memiliki 1 elektron valensi yang mudah dilepas tadi, sehingga dia sifatnya menjadi lunak ya, mudah dipotong. Kemudian titik didih dan titik lelehnya juga makin kecil dari Li ke Cs. Nah, karena gaya tarik menarik antar ini kenapa terjadi? Ini terjadi karena gaya tarik menarik antar atomnya semakin lemah dengan meningkatnya nomor atom.
Nah, kemudian massa jenis logam alkali dari Li ke Cs juga semakin kecil, yaitu kurang dari 1. Sehingga kalau kurang dari 1, ingat ya, massa jenis air itu 1. Sehingga kalau logam alkali ini kita letakkan pada dalam air, maka dia akan mengapung karena massa jenisnya lebih kecil daripada air. Kemudian yang berikutnya, karena sifatnya sangat aktif dan bereaksi dahsyat dengan air, maka logam alkali itu tidak bisa disimpan secara biasa ya, dia harus disimpan di dalam minyak tanah ya. Kemudian sifat berikutnya adalah sifat kimia. Nah, logam-logam alkali ini sangat reaktif, kemudian mudah bereaksi, sehingga di bumi unsur alkali selalu ditemui dalam bentuk senyawa. Nah, ini beberapa Ibu berikan contoh-contoh reaksi dari logam-logam alkali ya. Nanti banyak lagi yang bisa bereaksi. Ini nanti bisa kalian baca di dalam buku. Nah, di sini Ibu ambil yang penting-penting saja. Yang pertama, logam alkali ini bisa bereaksi dengan hidrogen, membentuk senyawa hidrida. Nah, di sini ada secara umum ya, Ibu apakan 2M tambah H2 menjadi 2MH. Misalnya kalau di sini Na, 2Na ditambah H2 menjadi 2NaH. Jadi kalau NaH nanti namanya adalah natrium hidrida. Kemudian logam alkali ini juga bereaksi dengan oksigen membentuk oksida basa. Misalnya ini adalah Na ditambah oksigen, nanti membentuknya adalah senyawanya Na2O, natrium oksida. Ini kalau jumlah oksigennya terbatas. Kalau oksigennya jumlahnya berlebih, dia akan dapat membentuk senyawa peroksida. Misalnya logam K ya. Jadi misalnya di sini nanti dia akan membentuk K2O, kemudian K2O2 atau KO2 ya. Kemudian logam alkali ini juga bereaksi dengan air membentuk basa ya. Jadi reaksi logam alkali ini dengan air itu bereaksinya sangat dahsyat karena akan menghasilkan sejumlah energi. Nah, kecuali litium juga bereaksinya hebat, tapi dia tidak maksudnya tidak sehebat yang lain ya. Jadi dari atas ke bawah nanti dia akan semakin hebat reaksinya dengan air. Nah, oh ya Ibu lupa, kenapa disebut logam-logam alkali? Nah, alkali itu berasal dari alkalin, artinya basa ya. Jadi unsur-unsur alkali ini jika bereaksi dengan air, dia akan membentuk basa. Nah, dari situlah disebut dengan senyawa-senyawa alkali. Nah, balik lagi reaksi alkali dengan basa. Nah, di sini ada video yang akan Ibu tampilkan bagaimana reaksi unsur-unsur alkali dengan air. Kita lihat videonya. Nah, di sini yang pertama yang diuji coba itu adalah litium. Nah, litium kalau ditambah dengan air dia akan seperti itu. Nah, akan berapi ya, menghasilkan energi. Nah, kemudian ini adalah natrium, bahasa lainnya sodium ya. Nah, ini juga sedikit dimasukkan ke dalam air, maka reaksinya juga langsung seperti itu. Nah, itu juga menghasilkan api. Nah, ini nanti ada dalam bentuk lambatnya videonya ya, jadi dapat dilihat bagaimana percikan apinya itu. Nah, untuk video ini nanti Ibu akan kasih linknya di bawah, sehingga nanti kalian bisa menonton langsung ke link YouTube yang Ibu ambil videonya ini ya. Nah, ini slow motionnya dari reaksi natrium dengan air. Nah, ini dilihat bagaimana kalau jumlah yang sangat besar dari natrium dimasukkan ke dalam air. Nah, seperti itu. Jadi kelihatannya seperti kayak bom, seperti itulah. Nah, seperti itu, bisa meledak. Ya, luar biasa. Nah, sekarang adalah potasium atau bahasa lainnya kalium. Nah, seperti itu juga. Jadi dia sangat hebat reaksinya dengan air, langsung meledak seperti itu. Nah, ini adalah rubidium atau RB ya. Nah, ini juga seperti itu. Nah, jadi dia semakin apa? Nah, ini kalau di RB-nya kita masukkan dengan jumlah yang besar. Nah, seperti itu percobaannya. Jadi bisa menghasilkan ledakan yang sangat besar. Nah, ini cesium lebih besar lagi, hanya sedikit saja. Nah, langsung meledak.
Kalau dalam jumlah yang banyak, nah lebih hebat lagi dari kalium tadi. Nah, yang terakhir adalah fransium. Nah, untuk fransium ini hanya sebagai ilustrasi saja ya. Kenapa? Karena fransium ini kan adalah senyawa radioaktif. Jadi dia masa hidupnya itu hanya 22 menit saja. Nanti kita akan belajar di tahap kimia nuklir nanti ya. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah seperti bom atom ya. Kalau kita lihat kalau sedikit fransiumnya diletakkan di dalam air seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian ada sifat unsur-unsur alkali yang agak berbeda lagi, maksudnya yang ciri khasnya seperti itu. Nah, unsur-unsur alkali ini kalau dibakar dia akan memiliki warna khas jika dibakar. Nah, kita bisa melihat videonya seperti ini. Kita lihat. Nah, litium itu akan berwarna merah ya kalau dibakar. Kemudian natrium atau sodium itu berwarna kuning. Kemudian kalium atau potasium itu akan berwarna ungu. Kemudian rubidium itu atau Rb itu akan berwarna merah. Ya. Kemudian cesium itu akan berwarna biru keungu-unguan. Nah, seperti itu. Jadi dia kalau dibakar itu akan menunjukkan warna-warna yang khas dari warna nyala unsur-unsur alkali. Nah, cara pembuatan unsur-unsur alkali. Nah, semua unsur alkali ini cara pembuatannya itu adalah dengan mempergunakan sistem elektrolisis lelehan garam kloridanya. Ingat di sini lelehan garam kloridanya, bukan larutan garam klorida. Kenapa demikian? Nah, ini sudah kita pelajari waktu di pembelajaran elektrolisis kemarin. Jadi kalau kita memakai larutan garam, maka nanti hasil elektrolisisnya bukan unsur-unsur logam alkali, tetapi ingat kalau dia larutan yang terelektrolisis adalah air ya. Jadi di sini yang harus kita pakai itu harus lelehan garam kloridanya. Kemudian bagaimana cara pembuatan natrium? Khusus natrium ini nanti sering keluar di dalam ulangan atau ujian nasional itu. Nah, nama proses pembuatan natrium itu disebut dengan proses down atau cell down ya. Nah, tetap dia sama prinsipnya juga tetap elektrolisis, cuma ada nama alatnya itu cell down. Kemudian ada unsur litium, kalium juga dengan cara elektrolisis. Nah, kita lanjut dengan kegunaan. Nah, kegunaan ini harus kalian hafalkan. Jadi kegunaan-kegunaan unsur alkali ini dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Nah, di sini hanya beberapa yang Ibu sampaikan, nanti kalian bisa membacanya di dalam buku. Nah, misalnya yang pertama itu adalah senyawa superoksida. Ya, ini pembuatan atau senyawa kaliumnya yang dibakar dengan oksigen berlebih tadi ya. Ini digunakan sebagai penghasil gas oksigen pada tabung penyelam. Kemudian ada kalium oksida ya. Ini dapat digunakan sebagai penyerap CO2 dari pernapasan, jadi seperti alat penyaring seperti itu. Kemudian yang paling banyak dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan itu adalah larutan senyawa NaOH. Ini kita kenal dengan larutan soda ya, soda kaustik ya. Jadi kalau pernah orang beli soda api, nah itu dia adalah NaOH. Ini fungsinya atau digunakan untuk industri pemisahan logam dari bijinya. Kemudian digunakan juga pengendali tingkat keasaman pH pada air. Jadi kalau air itu sifatnya asam, supaya tidak terlalu asam bisa ditambahkan NaOH sehingga nanti dia bisa menjadi pH-nya agak netral begitu. Kemudian bahan dasar pembuatan NaClO. Nah, NaClO itu adalah kita kenal dalam sehari-hari itu sebagai pemutih ya atau desinfektan. Bisa juga sebagai desinfektan.
Kemudian digunakan dalam industri kertas. Jadi untuk pembuat kertasan itu nanti selulosa yang sudah diberikan, selulosa itu arti daun atau pohon-pohon itu diberikan NaOH sehingga nanti dia akan menjadi bubur kertas. Kemudian untuk mengatasi pipa tersumbat, nah ini juga sering, itu tadi yang Ibu sampaikan itu kalau kita pergi ke tempat penjualan bahan bangunan itu kita bisa membeli soda api ya. Nah soda api itu biasanya dituangkan di dalam kamar mandi yang mampet itu membuat dia menjadi lancar. Kemudian NaOH ini juga dipergunakan untuk pembuatan sabun. Nah, pembuatan sabun itu nanti ada praktikumnya, nanti di semester yang akan datang itu mempergunakan NaOH. Kemudian ada lagi NaOH juga bisa kita sampaikan untuk NaHCO3, natrium hidrogen karbonat ya. Nah, ini kita kenal dengan soda kue. Ini adalah pengembang makanan ya. Kemudian yang paling banyak juga yang paling kita gunakan kehidupan sehari-hari itu adalah NaCl, yaitu sebagai garam dapur. Kemudian ada KCl itu sebagai pupuk kalium ya. Kemudian ada Na2CO3 itu disebut dengan natrium karbonat atau soda abu. Nah, ini adalah digunakan sebagai bahan baku pembuatan kaca. Kemudian ada natrium sulfat, disebut juga dengan garam Glauber. Ini fungsinya adalah penyimpan panas matahari. Ini fungsinya adalah mempertahankan suhu dalam rumah agar tetap hangat. Nah, ini biasanya digunakan untuk daerah-daerah yang dingin ya. Kalau Indonesia tidak bisa digunakan karena Indonesia kan sudah panas. Nah, jadi ini kegunaannya itu masih banyak. Itu bisa kalian baca di dalam buku paket dan juga buku LKS-nya. Nah, jadi demikianlah dari Ibu pembelajaran kita hari ini mengenai unsur-unsur alkali. Sampai jumpa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.